Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasgun dengan NIM H0320008 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai mekanisme dari potensial aksi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mekanisme potensial aksi, terlebih dahulu harus kita ketahui apa sih itu potensial aksi. Nah, potensial aksi merupakan perubahan yang cepat pada potensial membran suatu sel otot atau sel saraf, di mana terjadinya potensial aksi ditandai dengan perubahan mendadak dari potensial membran istirahat normal atau resting potensial menjadi potensial membran positif atau depolarisasi, lalu kemudian berakhir dengan kecepatan dan hampir sama kembali ke potensial membran negatif atau repolarisasi. Perubahan potensial elektrik tersebut disebabkan perubahan konsentrasi elektrolit di dalam maupun di luar sel. Elektrolit utama yang berperan terhadap perbedaan potensial antara dalam dengan luar sel membran excitable adalah natrium atau Na+, kalium atau K+, dan klorida atau Cl-. Pada kondisi istirahat, konsentrasi ion Na+ di dalam sel jumlahnya lebih besar dibandingkan di luar sel, dan sebaliknya untuk ion K+ yang jumlahnya lebih besar di luar sel dibandingkan di dalam sel. Ion-ion tersebut akan terus mengalami perpindahan. Untuk mempertahankan kondisi homeostasis sel, maka diperlukan sistem transport aktif yang akan memindahkan ion-ion tersebut melawan gradien konsentrasi. Perpindahan ion-ion tersebut yang melawan gradien konsentrasi dari yang jumlahnya sedikit ke jumlahnya yang banyak membutuhkan sebuah transporter, yaitu Na+, K+, dan ATPase. Kondisi seperti ini disebut resting potensial dengan muatannya sekitar -70 mikrovolt. Peristiwa ini juga diawali dari resting potensial. Pada saat sel berada dalam kondisi ini, bagian intrasel lebih negatif dibandingkan dengan kompartemen ekstrasel. Perbedaan muatannya adalah sekitar 60-80 mikrovolt. Konsentrasi ion Na+ di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel, sedangkan konsentrasi ion K+ lebih besar di dalam sel dibandingkan di luar sel. Perbedaan konsentrasi yang cukup besar tersebut menyebabkan gradien konsentrasi yang sangat besar, sehingga ion Na+ cenderung akan masuk ke dalam, sedangkan ion K+ cenderung akan keluar sesuai dengan arah gradien konsentrasinya. Perpindahan ion-ion tersebut dari dalam ke luar sel atau sebaliknya dilakukan dengan cara difusi fasilitasi dengan bantuan kanal ion, yaitu kanal ion Na+ dan kanal ion K+. Jika kanal ion Na+ membuka dan menyebabkan ion Na+ masuk ke dalam sel, maka gradien konsentrasi Na+ di luar dan di dalam sel berkurang. Karena ion Na+ bermuatan positif, maka dia akan menambah muatan positif di dalam kompartemen intrasel, sehingga perbedaan polaritas menjadi berkurang. Berkurangnya perbedaan polaritas pada membran sel antara intra dan ekstrasel ini disebut depolarisasi membran. Kanal ion Na+ kemudian akan menutup. Kanal ion K+ selanjutnya akan membuka dan menyebabkan kembalinya polaritas atau repolarisasi. Tetapi jika kanal K+ membuka secara berlebihan, maka ion K+ akan keluar dan menyebabkan kompartemen di dalam sel semakin negatif, sehingga perbedaan polaritas meningkat. Meningkatnya perbedaan polaritas ini disebut hiperpolarisasi membran.